Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nendial Betul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab keempat, yaitu validasi. Langsung saja di sini yang pertama ada macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas logis. Validitas logis tersusun dari kata logis yang kata semulanya adalah logika yang memiliki arti penalaran. Validitas logis suatu alat evaluasi merujuk pada kondisi alat yang terpenuhi syarat baliknya terdapat dua validitas logis. Di sini yang pertama itu ada validitas isi dan construct validity. Selanjutnya ada validitas empiris. Kata empiris yang berarti pengalaman instrumen bisa dikategorikan memiliki validitas empiris jika dikaitkan dengan cara ketika diuji dari pengalaman. Ada beberapa pengecekan hasil belajar di validitas empiris. Yang pertama, validitas prediktif. Yang kedua, validitas bandingan. Seperti yang kita ketahui tadi, pengecekan hasil belajar itu ada dua. Yang pertama, validitas prediktif atau predictive validity. Dan yang kedua, ada validitas bandingan. Validitas prediktif adalah keakuratan suatu alat ukur diperiksa terhadap kemampuan tes hingga untuk memprediksi kinerja yang akan dicapai nantinya. Lalu validitas bandingan. Validitas bandingan adalah validitas tes yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien korelasi antara nilai-nilai hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan nilai-nilai hasil tes terstandar. Lalu berikutnya cara mengetahui validitas alat ukur. Dapat kita konfirmasi kembali bahwa suatu pengujian dikatakan valid jika hasilnya memenuhi kriteria dalam arti kesamaan antara hasil pengujian dengan dengan kriteria. Di sini ada dua jenis rumus korelasi produk. Yang pertama, angka mentahannya. Rumusnya di sini R XY sigma XY akar dalam kurung sigma X pangkat 2 dalam kurung sigma Y pangkat 2. Rx sama dengan RXY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y yang dikorelasikan. Lalu di sini ada sigma XY sama dengan jumlah perkalian. YX sama dengan kuadrat dari X dan Y pangkat 2 sama dengan kuadrat dari Y. Selanjutnya rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Keterangannya di sini ada N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini itu akar N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 N dalam kurung sigma Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 RXY sama dengan koefisien korelasi. Sigma X sama dengan jumlah skor butir, sigma Y sama dengan jumlah total skor, N sama dengan jumlah siswa. Lanjut di sini ada ketentuan dasar pengambilan keputusan
Yang pertama itu ada jika R dihitung positif dan R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka butir soal tersebut valid. Dan yang kedua, jika R hitung negatif dan R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut tidak valid. Selanjutnya yang ketiga di situ ada validitas butir. Validitas butir soal atau validitas item. Suatu soal disebut valid jika dukungannya terhadap skor total besar item. Lalu yang keempat ada tes terstandar. Sebagai kriteria dalam menentukan validitas tes, standar biasanya memiliki ide seperti frekuensi dan lokasi. Kuantitas, koefisien, validitas, tingkat sukar, daya pembeda, serta rehabilitas sudah baik untuk digunakan. Selanjutnya di sini yang terakhir ada validitas faktor. Validitas faktor adalah rincian item soal dalam elemen dianggap valid jika sangat mendukung keseluruhan item soalnya. Sebagai indikasi bahwa detail faktor sangat mendukung keseluruhan item soal. Ketika skor total detail faktor cocok dengan skor total. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.